Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat tani semuanya. Kali ini saya akan mereviewkan yaitu tanaman padi Cibogo yang untuk saat ini sudah berusia sekitar 35 hari dari penanaman. Dan kelebihan daripada padi Cibogo ini, yang pertama untuk pertumbuhannya dia sangat bagus. Untuk batangnya dia kokoh dan tahan roboh, dan juga untuk kanakan padinya lumayan banyak dan lumayan serempak pembungaannya. Dan untuk malai padinya dia lumayan panjang, dan juga butiran gabahnya dia panjang dan juga besar. Dan juga untuk butiran gabahnya per malai bisa mencapai sekitar 95 sampai 100-an bulir dan per malai. Dan untuk pengisian buahnya bisa terisi dari ujung sampai pangkal. Dan untuk berasnya dia putih, dan ketika dilakukan penggilingan dengan tingkat kekeringan maksimal dia utuh-utuh. Dan untuk rasa nasinya dia pulen dan enak sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk pertumbuhannya padi Cibogo ini sangat bagus dan hasilnya sangat menguntungkan sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk pembenihan sekitar 5 kg kita tanam di lahan sekitar 2100 meter persegi atau sekitar 1,5 kotak. Itu bisa menghasilkan gabah dari sawah sekitar 17 kuintal sampai 18 kuintal gabah dari sawah sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk batangnya dia tahan roboh sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk tingkat ketahanan terhadap jamur, untuk padi Cibogo ini lumayan tahan walaupun masih terkena jamur. Untuk pengendaliannya dan pengantisipasiannya lumayan mudah. Jadi kalau terkena jamur kita lakukan penyepraian menggunakan fungisida. Untuk penyembuhannya dia lebih cepat atau lumayan mudah sahabat-sahabat tani semuanya dibandingkan dengan padi Ciherang ataupun Sri Putih. Jadi untuk padi Cibogo ini untuk pengendalian jamurnya dia sangat mudah. Dan untuk saat ini untuk jarak tanamnya ini sekitar 27 cm kali 27 cm. Ini sudah kita pupuk 2 kali sahabat-sahabat tani semuanya. Untuk pemupukan yang pertama kita pupuk di usia sekitar 1 minggu dari tanam, dan pemupukan yang kedua di usia sekitar 25 hari dari tanam setelah kita lakukan pembersihan gulma atau rumputnya atau kita osrok terlebih dahulu sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah untuk pertumbuhannya padi Cibogo ini sangat bagus dan sangat menguntungkan. Ini kemarin kita tanam di MT3 atau musim tanam ketiga. Kalau biasanya itu kita tanami jagung, namun kemarin ini musimnya kemarau basah jadi masih turun hujan. Kemarin kita lakukan penanaman padi, ini kita tanam di bulan 7 sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh subur. Ini kemarin sempat pertumbuhannya terhenti karena asam-asaman sahabat-sahabat tani semuanya. Dan alhamdulillah ini kita lakukan penyepraian menggunakan zinc magnesium sulfat ini untuk mengendalikan hama asam-asaman kemarin. Ini alhamdulillah untuk hama asam-asamannya bisa berkurang dan berangsur-angsur ini pulih. Jadi kalau tanaman padi teman-teman ada yang keluhan asam-asaman, ini saran kami spray menggunakan zinc magnesium sulfat. Ini sangat bagus sahabat-sahabat tani semuanya. Dan juga kita tambahkan yaitu insektisidanya yaitu Indohypo 500 SL. Ini untuk mengendalikan menggerek batang atau kuning pada tanaman padi kita. Karena untuk padi yang menguning itu atau asam-asaman itu juga ada kemungkinan untuk di batangnya itu ada ulatnya. Jadi kita spray menggunakan
Indohypo. Yang ini bahan aktifnya adalah Demohypo, sahabat-sahabat tani semuanya. Ini sangat bagus untuk mengendalikan yaitu penggerek batang pada tanaman padi kita. Dan kita tambahkan yaitu zinc magnesium sulfat untuk mengendalikan hama asem-aseman pada tanaman padi kita. Dan untuk ukurannya, untuk zinc magnesium sulfat ini untuk satu tangki 16 liter kita kasih 5 sendok makan, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan pengaplikasiannya kita spray setiap 5 hari sekali. Dan juga untuk Indohyponya ini kita spray satu tangki kita kasih sekitar 20 mili, sahabat-sahabat tani semuanya, untuk ukuran tangki 16 liter. Dan alhamdulillah untuk hama asem-aseman ini sudah berangsur-angsur pulih, dan untuk pertumbuhannya ini lumayan bagus, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan ini kemarin tak lupa, setelah umur 15 hari itu sudah kita lakukan penyepraian menggunakan yaitu kalsium Manohara untuk supaya merangsang yaitu pertumbuhan batang, pertumbuhan daun dan juga akarnya, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan fungsinya untuk Manohara ini yang pertama untuk menghindari tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan buah, dan juga memacu pertumbuhan serbuk sari, bunga sari hingga terjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna. Dan kelebihannya yang lain yaitu untuk membantu pembentukan sel tanaman terutama pada titik tumbuh pucuk dan bunga dan akar. Jadi ini sangat bagus untuk tanaman padi yang agak asem-aseman ini. Jadi kita lakukan penyepraian dengan menggunakan yaitu kalsium yang mereknya Manohara ya, sahabat-sahabat tani semuanya. Ini untuk satu tangki ini ukuran 16 liter kita kasih sekitar 3 sendok makan. Dan kalau bisa untuk penyepraian kalsium ini kita spraykan sendiri ya, sahabat-sahabat tani semuanya, jangan kita campur dengan insektisida ataupun fungisida. Kalau bisa, kalau ada waktu ini dispraykan sendiri ya, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk mengendalikan hama wereng ini kemarin sempat ada werengnya ya, kita kendalikan dengan menggunakan yaitu Tebalo, sahabat-sahabat tani semuanya. Ini sangat bagus untuk mengendalikan yaitu hama wereng pada tanaman padi kita. Dan kalau menyeprai kita sarankan kita gunakan yaitu perekat, walaupun yang murah-murah seperti ini, adistik seperti ini, sahabat-sahabat tani semuanya, supaya nanti ketika insektisida atau fungisida yang kita spraykan itu benar-benar bisa merekat pada batang atau daun yang pada tanaman yang kita spray. Jadi nanti untuk insektisida atau fungisidanya benar-benar bisa bekerja maksimal, sahabat-sahabat tani semuanya. Dan untuk padi Ciboko ini umurnya bisa dipanen di kisaran sekitar 100-an hari. Ini sudah siap dipanen, sahabat-sahabat tani semuanya. Kalau di musim MT1 atau rendeng itu bisa dipanen di kisaran sekitar 105 hari. Namun kalau di musim kemarau seperti ini biasanya untuk waktunya dia lebih agak cepat, jadi sekitar 100 hari atau kurang sedikit itu biasanya sudah siap dipanen. Dan alhamdulillah untuk pertumbuhannya padi Ciboko ini sangat bagus dan sangat subur. Jadi kalau teman-teman mau menanam padi, tanamlah padi Ciboko, ini sangat bagus dan hasilnya sangat menguntungkan. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komentarnya, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi channel yang saya buat ke depannya. Dan semoga video saya kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.